suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, terpuja. Kami mengucap syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Muliakan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Kau pakai hari ini tetap Kau menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu.
Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Pagi semuanya. Shalom, Bu Foni, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Haleluya. Bu Foni, Pak Hartono, good morning. Bu Rita Indrawati, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya Elo, good morning. VV, Yonatan David, good morning. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, good morning. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi semuanya. Rekan-rekan yang sudah gabung, Pak Martin, Bu Feby Martin, good morning. Yuk kita baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Amin, amin, amin. Latihan mengingat. Pagi hari ini tema kita itu latihan mengingat. Siapa suka lupa naruh kunci, ayo ngaku. Saya. Pak Gem. Kita itu kalau bertengkar bukan karena apa, tapi karena kunci hilang. Bukan hilang saja nih, tapi salah satu membawa dan tidak mengaku. Ini yang banyak tidak mengaku. Bulasma, good morning. Tapi saya pernah berkhotbah, kemudian tidak bisa nginget lagi ya apa yang akan saya bicarakan gitu ya. Jadi kita saya enak-enak menyampaikan firman, kemudian mau kembali lagi pada topik awal itu lupa loh saudara. Hanya beberapa saat saja ya. Orang bilang itu faktor usia, betul nggak Pak Gem? Betul, iya. Saya sendiri pernah itu nyetir mobil itu. Saya minum dulu ya. Padahal setiap hari kan saya ke ini Sidoarjo Porong ya jalurnya ya. Satu hari itu saya bisa ngeblend di tengah-tengah jalan itu. Ini saya di mana ini ya gitu. Saya di mana ini bisa gawat itu. Saya ini mau belok kiri apa terus gitu loh. Yang belok kiri itu ke Tanggulangin, yang lurus itu ke Porong ya. Ini di mana ini ya? Aku di persimpangan itu bisa ngeblank gitu loh, aku ini di mana gitu loh, mau kemana, bisa lupa itu, bisa terjadi supaya itu gitu, bahaya itu. Bahaya ya. Jadi iya. Itu sebetulnya kalau kita ngomong lansia, tanda-tanda lansia, enggak, itu tidak juga seperti itu. Jadi penelitian menunjukkan ya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa masalahnya tidak terletak pada ingatan kita ya. Kita tidak demensia, kita tidak pelupa, bukan. Tetapi kemampuan, nah ini loh, kemampuan kita untuk mengingat kembali kenangan-kenangan tersebut. Itu yang menurun, kemampuannya menurun ya. Jadi
tanpa latihan teratur, ingatan kita akan semakin sulit untuk diakses. Nah, ngerti ya ini? Ya. Jadi ingatan itu umpamanya mungkin ada memori gitu ya, memori bank ya. Kalau tidak pernah dibuka, saudara nggak bisa masuk lagi gitu ya. Gudang ingatan kita itu. Masa kecil kita ingat enggak wajahnya teman kita ya, tapi lupa lo ya siapa namanya. Itu sering ya. Kadang-kadang kok teman kita yang lalu ya, yang SD gitu ya, 50 tahun yang lalu tambah nemen. Tapi sekarang lo baru minggu lalu kenalan, siapa ya orang ini ya, lupa. Terus baru kita rewind, kita baru bisa masuk ke gudang memori kita. Apa terlalu banyak memori jelek? Jadi nak mau nginget-nginget. Ini jujur nih Pak Bambang nulis, saya pernah juga ya, gawatnya itu kalau tengah-tengah berkhotbah dengan menggebu-gebu terus tidak bisa kembali ke topik awal ya, itu cilaka saudara. Jadi kita bisa berputar-putar. Kesaksian itu kan sudah keluar dari jalurnya, keluar dari jalur, dan itu kembali lagi itu sulit. Mau kemana ya gitu. Maka dari itu saya catatan ya, selalu pakai catatan. Untuk apa? Kalau tiba-tiba di tengah terus kita bercerita sampai terbahak-bahak, pokoknya keluar dari tema, lah itu bisa cilaka kita ya. Maka saya tidak berani tidak pakai catatan ya, walaupun tidak diuraikan secara detail seperti waktu pertama kali khotbah ya, hanya poin-poin, tapi harus ditulis beserta ayat hafalannya, ayat-ayat firman Tuhannya ya. Nah sekarang gimana ya, kalau saudara menderita kemampuan yang menurun, tidak mampu mengingat-ingat, itu dulu anak-anak kita kan disuruh mengingat ya. Mungkin pendidikan zaman sekarang ini kurang hafalan ya. Yuk guru-guru TK, playgroup, guru-guru sekolah minggu, ayo dikasih ayat hafalan tuh anak-anak ya. Mungkin guru-guru TK ya sulit, tapi enggak apa-apa, kasih yang singkat-singkat gitu ya. Karena firman itu menumbuhkan daya ingat kita ya. Firman itu kan ditanam di loh-loh hati kita ya. Jadi bisa diulik kembali gitu ya, dicongkil kembali gitu. Firman itu ada di situ ya. Nah, caranya yaitu untuk meningkatkan kemampuan itu adalah dengan teratur, menjadwalkan sejumlah tindakan atau pengalaman untuk mengingat kembali sebuah kenangan tertentu. Siapa di sini punya jurnal harian atau buku harian ya? Saya ada, saya catat di tanggalan saya ya. Jadi tanggalan itu penanggalan kalender ini. Penanggalan kalender ini tidak saya buang ya. Dari tahun ke tahun ada, karena di situ ada tanggal dan saya tulis ini. Tanggal sekian saya khotbah di sini, tanggal sekian ada orang meninggal, tanggal sekian ada wedding, tanggal sekian ada jadwal berit, ada siapa yang khotbah hari Minggu besok, ada lansia, tanggal berapa, ini semua ada ya. Nah ini tidak saya buang loh ya, tidak saya buang, jadi bisa meriwen. Kadang-kadang kalau apa itu toto-toto, bersih-bersih itu saya baca kembali, ketawa sendiri saudara ya. Ada masa-masa yang teringat kenangan yang lucu-lucu gitu ya, kenangan yang konyol-konyol gitu ya. Nah, Allah pencipta kita mengetahui hal ini. Maka dia memerintahkan bangsa Israel untuk menyisihkan 1 hari dalam seminggu untuk beribadah dan beristirahat. Ayo, siapa yang tidak punya waktu untuk beristirahat ya? Muter terus ya, pelayanan terus saya. Belas mabe. Nggak ada waktu untuk itu loh, me time ya, santai sejenak, meditasi sejenak, mungkin pakai masker sejenak, berbaring sejenak ya. Mungkin enggak perlu 1 hari 24 jam, enggak perlu, mungkin hanya 2-3 jam rest gitu ya. Atau kalau hamba-hamba Tuhan pergi ibadah ke gereja lain ya, untuk apa? Mendapatkan suasana yang lain gitu loh ya. Mungkin di gereja sendiri sudah ya wis biasa seperti itu ya, sudah tidak lagi merasakan sesuatu yang excitement gitu ya, exciting gitu ya.
Mungkin kita pergi ke gereja mega church gitu di sana. Ya, mungkin kalau takut diketahui orang ya pakai topi. Karena disangka, loh kamu kok di sini sekarang gitu ya. Ya enggak apa-apa juga. Ya enggak apa-apa. Supaya apa? Kita juga menerima firman dari orang lain gitu ya. Kita ditaburi firman juga gitu ya. Dan kemudian bisa refresh gitu ya. Refreshment. Atau kita makan-makan di luar kota. Ya, itu yang seneng. Pak Gem seneng enggak? Ya seneng kalau Tuhan enggak terlalu jauh lah. Pak Gem enggak usah terlalu jauh, Malang Nanti gitu enggak usah. Capek semua lah. Ya paling Tanggulangin. Ya suka perginya tapi pulangnya kan kita sakit semua. Pulangnya lapar lagi. Iya, cuma. Jadi diniatkan untuk refreshing ya, diniatkan untuk istirahat gitu loh ya. Istirahat enggak selalu tidur ya. Tapi kalau kecapean, istirahat saya itu tidur ya. Tidur 2 jam full gitu ya. Enggak ada gangguan. Sudah refreshing itu bagi saya ya. Jadi kita harus punya waktu istirahat supaya apa? Kita bisa masuk ke dalam bank kenangan itu ya, bank ingatan itu ya. Kemudian juga menjadi kalkulator. Nah ini ingatan ya, 1 ditambah 1 sama dengan berapa Pak Gem? Sama dengan 1 kalau menurut Tuhan. Nah ini karena besok mau pernikahan itu iling deh, iling. Tapi kalau enggak iling ya. Kemarin konseling itu 1 tambah 1 1 ya. Nah ini kan penting gitu ya. Dulu saya inget loh sama penebah ya, apa penebah itu kemucing. Mungkin sekarang enggak punya kemucing ya. Itu rumah punya kemucing enggak ya? Itu diambil oleh ayah saya, disediakan di meja. Terus saya suruh ngapalin hitung-hitungan. Waduh, saya bukan tambah apal saudara, tambah ngeblank soalnya takut digeblek ya saudara-saudara. Nah itu cara untuk melatih kemampuan kita mengingat. Nah kalau tidak pernah dilatih, akhirnya udah dipikun. Nanti saudara ketemu saya di jalan tanya, siapa ya kamu? Siapa ya? Apalagi saya ditanyain, mbuh gak roh. Jadi di sini kita belajar ya. Kita jadwalkan hidup kita itu ya. Saya punya jadwal, tak taruh di HP ya. Tanggalan itu saya tetap tambahkan, ada apa, orang menikah, orang apa, jarang lupa saya. Tapi sekali tempo namanya manusia, kalau tidak tak tulis bisa lupa ya saudara. Aku tidak berani, jadi kalender Google itu selalu ada. Sehingga saya bisa tidak numpuk-numpuk gitu jadwalnya ya. Nah itu mendukung kemampuan berpikir saya, mendukung kemampuan mengingat saya ya. Nah Allah memerintahkan untuk ada hari Sabat dalam hidup kita ya. Untuk istirahat maksudnya itu, untuk beribadah. Untuk apa lagi? Kesempatan melatih pikiran dengan mengingat bahwa 6 hari lamanya kita baca Pak Gem. Ya, baik, ayat 11. Ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Luar biasa ya. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Supaya apa? Kita bisa refresh, kita bisa mengingat Tuhan, bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Sehingga jika kita lagi terpuruk, kita lagi sakit, kita lagi susah, kita lagi pokoknya dalam lembah kekelaman, ingat ada Tuhan kok. Ada Tuhan di situ ya. Jadi di tengah kesibukan hidup ini, terkadang kita itu lupa loh apa saja yang Tuhan sudah buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita melihat dompet kita kosong, Tuhan pasti hari ini bikin mujizat. Amin. Percaya? Amin. Percaya enggak? Siapa yang dompetnya kosong dilambaikan ke bawah.
Pasti Tuhan isi ya, amin. Karena Tuhan itu penyedia hidup kita. Nah kalau kita enggak nginget waktu Tuhan menolong ketika kita butuh membayar uang sekolah, membayar tagihan, membayar rekening-rekening, saudara, engkau akan sedih, susah, dan tidak berpengharapan ya. Apalagi jadi lupaan ya. Kalau utang jangan dilupakan ya, harus dibayar. Kita lupa siapa yang menjaga hidup kita dan yang menjanjikan kehadirannya saat kita merasa kewalahan dan sendirian. Jadi kalau saudara sudah ribut dengan pekerjaan saudara, semua rasanya berantakan, diem sejenak ya. Kemarin itu sungguh-sungguh padat hari saya ya. Belum ada lagi orang-orang di sekeliling yang mengganggu ya, dengan kata-katanya, dengan tingkah polanya. Gangguan itu ada, bukan berarti masalah ya, bukan. Orang-orang di sekeliling itu loh menabur-naburkan kata-kata yang aneh-aneh ya, yang hoaks, yang bikin kita jadi pusing ya. Terus saya menenangkan diri di kantor, buka AC keras-keras, buka kipas angin keras-keras. Terus saya setel lagu pujian ya, khotbah, pujian dan khotbah. Itu langsung bisa jadi tenang ya, langsung menenangkan jiwa ya. Keributan-keributan yang nyumpel di telinga ini ya, memenuhi telinga ya, omelannya orang, marah-marahnya orang, walaupun tidak marah sama kita ya, dia marah sama kucingnya gitu ya, tapi dia cerita. Jadi itu kan dia sedang menabur kepahitannya ya, menabur hal-hal jelek, negatif. Oh, saya cabuti dari telinga saya, lah saya isi dengan firman dalam bentuk apa? Lagu pujian dan khotbah, khotbahnya pendeta lain. Ya, khotbahnya pendeta itu sama yang difirmankan oleh Tuhan Yesus ya, memang itu yang dikhotbahin ya. Jadi tidak ada yang baru bagi saya ya. Tetapi itu menenangkan jiwa ya. Itu menjadikan laut yang bergelora itu jadi tenang. Kata Yesus, harap tenang. Ada ujian, itu kata saya. Kata Yesus, badai itu ditenangkan. Harap tenang. Jadi tenang saudara-saudara. Jadi kalau hidupmu lagi carut marut, engkau lagi keliling cari duit, tidak dapat sepeser pun ya, harap tenangkan. Tenang. Tuhan pasti mengirim langganan, mengirim pembeli. Ya kan kamu belum selesai bekerja, kan kamu masih bekerja sampai hari ini, amin. Dan kamu masih pelayanan, mungkin kamu sudah bingung kok tidak ada orang yang ngundang, bulan ini kok jadwal saya kosong, tuh saudara tawar-tawarkan kepada orang lain. Gak usah saudara, saudara duduk tenang mendengarkan firmannya orang lain ya, pasti sebentar lagi tung gitu ya masuk ya, harap khotbah tanggal sekian. Lah itulah pengalaman manusia ini ya. Bu Yulan nulis gini, dalam tinggal tenang terletak kekuatanku, amin. Ya betul. Nah ini saudara kami ada yang masuk rumah sakit ya, mungkin baru besok Pak Gem bisa nilik ya, karena kan liburnya itu Jumat gitu ya. Tetapi kami juga masih WA-WA itu kami membaca bagaimana kondisi saudara kami tadi ya. Nah itu bisa tenang enggak? Istri anak-anaknya bisa tenang enggak? Ya mustahil lah kalau tenang. Penuh dengan gini, dokter yang mana lagi yang mau dikunjungi, obat mana lagi yang harus diminum lah. Kalau sakit semua sak dunia ngasih kamu obat. Terus gimana? Mau minum semuanya? Tambah mati saudara. Tapi bawalah dirimu tenang ya. Saya kalau sakit tidak ngomong sama orang, tapi kunci pintu kamar sudah tinggal di hadiratnya. Saya membayangkan induk ayam itu menaungi anak-anaknya ya. Anak-anaknya dikempit di sayapnya ya, semuanya. Dan itu anak-anak menjadi tenang, tidak berciap-ciap lagi. Kalau anak-anaknya rame gegeran di luar, terus berciap-ciap, tidak karu-karuan, terus ada elang mau menyambarkan, mereka lari cari perlindungan. Nah, saya bayangkan seperti itu. Dibawa ke pak sayapmu ya toh, aku merasa tenang. Raja Daud diuber-uber musuhnya siapa? Anaknya dewe. Ya apa ndak bisa bunuh kan, ndak bisa. Terus
perintahkan kepada laskarnya, bunuh dia ya, pasti matilah. Tapi dia lari sampai goa bersembunyi, sampai tempat gunung yang tinggi. Dia berkata, Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatanku. Loh, luar biasa kan. Hari ini siapa lagi sakit? Mungkin nanti siang harus di kemo ya. Sakit nggak di kemo itu? Sakit mungkin, aku ya nggak ngerti. Karena kemo itu bisa melalui infus, bisa diradiasi, bisa melalui obat, macam-macam. Hari ini macam-macam ya. Tetapi saya melihat orang tua yang di kemo dan tidak merasa apa-apa, lu sungguh keren ya. Karena apa? Di jiwanya ada pujian, di jiwanya ada firman. Firman itu membebaskan dia dari rasa takut. Tidak ada lagi ingatan-ingatan tentang kesakitan. Amin. Jadi hari ini apapun kata dunia, jangan lagi mengingat-ingat kata-kata dunia, tapi ingatlah kata firman. Ya. Hidup kita ini karena firman. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena firman, karena percaya. Kita lupa siapa yang menjaga hidup kita dan yang menjanjikan kehadirannya saat kita merasa khawatir, kita merasa takut. Itu jadi lupa siapa Tuhan yang luar biasa. Maka dengan cooling down, beristirahat sejenak ya dari rutinitas ya, kita mendapat kesempatan untuk melakukan latihan mengingat yang diperlukan. Amin, saudara. Amin. Jadi itu sebuah keputusan yang kita ambil untuk berhenti mengingat Allah dan tidak melupakan segala kebaikannya. Kita baca sebagai ayat penutup Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Ya, kita harus memuji Tuhan. Bisa dengan menyanyi, bisa dengan merenungkan firman, bisa dengan memperkatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan penolongku, Tuhan penyembuhku, Tuhanlah kekuatanku. Katakan bahwa Tuhan itu baik ya. Dan kemudian mengucap syukur, jangan berhenti untuk mengucap syukur. Bersyukur kita masih hidup, kita masih bisa jalan, kita masih bisa ngomong, kita masih bisa melihat. Nah, kita pakai untuk melihat karya-karya Tuhan yang indah. Dan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Disitulah nanti kemampuanmu untuk mengingat bertumbuh. Ya. Amin. Kalau nggak mau pekun, orang bilang itu kan pekun ya. Orang dunia bilang itu pekun, itu lalian, lupaan ya. Baru ngomong sebentar sudah lali janjinya ya, pekun. Baru naruh kunci di mana wis hilang. Baru naruh apa ya, gunting di mana. Gunting itu bisa hilang kemana-mana ya. Karena lupa mengembalikan. Saya sekarang cari meteran saya, siapa yang minjem ya? Itu lupa mengembalikan, saya cari kok enggak ada ya. Nah, tak mau mengembalikan ke tempatnya karena lupa, jadi tidak punya kemampuan untuk mengingat tadi pinjem siapa ya kok tidak dikembalikan. Ballpoint, gunting, meteran, apalagi ya, penggaris, setip. Ayo anak-anak, siapa yang melupakan hal itu ya? Ini ada Esther ya, awas itu diperiksa kotaknya yang mau sekolah itu ya. Jangan nanti pinjem koncoy setip, besok gegeran karena tidak dikembaliin. Betul nggak ya? Jadi Bu Foni juga harus melatih itu cucu-cucunya supaya enggak ketinggalan alat-alat tulis sekolahnya itu ya. Itu memang jadi fatalistik ya. Nanti kalau di kelas itu royoan pensil. Siapa pernah gitu ngaku ya? Ya. Itu supaya apa? Dari kecil dididik untuk mengingat, enggak lupa ya. Kadang-kadang lupa bawa tas. Di gereja lucu lagi, lupa naruh makanan ya. Kalau lupa naruh makanan 10 menit tidak diambil. Raib. Raib ya. Ada seorang ibu, saya bengok-bengok. Ini ya pizzanya siapa ini? Pizza loh saudara ya. Mau nggak? Pizza 1 kotak. Pizza 1 kotak tapi isinya tinggal 4. Tinggal 3. Siapa ya? Nggak ada yang ngaku. Ya udah tak kasih ke orang daripada basi ya kan. Karena gereja mau tutup.
Ternyata punyanya Bu Esti ya, tak kasihkan Mas Ilham. Ya untungnya Mas Ilham kan, Bu Esti terus nyari. Mana ya? Itu ku tadi itu. Aku mau kasihkan Angie. Oh, aku sudah kasihkan itu orang. Oh, katanya gitu. Ya itu kalau makanan lupa, nggak usah balik lagi ngambil. Pastikan sudah hilang dimakan orang lain. Jadi jangan lupaan ya. Jangan lupaan ya. Kita harus melatih kemampuan kita untuk mengingat kembali ya. Oh tadi tak taruh mana kacamataku, Bu Foni itu. Untung kok ditemu orang ya. Kalau di jalanan ya wis dipelindes sepeda motor gitu ya Bu Foni ya. Karena apa? Tak biasa pakai kacamata jadi naruh lupa gitu ya. Kalau Pak Gem itu lupaan itu wis biasa itu. Tapi dia enggak pernah lupa nek uangnya ketinggalan. Ya. Ya dompet ketinggalan pernah lupa enggak? Pernah sering enak nek dompet ketinggalan. Toko aja lupa bawa, sampai di toko lu kuncinya enggak dibawa kembali itu lagi. Tambah parah ya. Jatuh marah. Bukan sekali tok lo, bawa beberapa kali. Jadi sampai toko lu kunci enggak dibawa, waduh. Balik lagi, jojo lagi, balik lagi, borong lagi, baru buka toko. Akhirnya saya kasih jalan keluar ya, pakai tas. Semua kunci taruh tas itu. Kalau tas kan gede ya, kan enggak lupa bawa. Kelihatan. Akhirnya setelah tiap hari membawa tas, akhirnya enggak ada lagi kunci ketinggalan. Itu pun bisa lupa kalau kita buru-buru berangkat ya. Tasnya lali digowo, Ya. Bu menek wis kayak ngono. Kan biasa tas itu di mobil, dan kadang kalau pergi ke mana gitu tasnya kan mesti ditinggal di rumah, dari keluar dari mobil. Nah besoknya lupa dan dibawa karena biasanya sudah ada di mobil. Ya itulah, jadi kita harus melatih ya, melatih itu diri bukan kita. karena usia ya, jangan menerima kata-kata oh itu memang nek wis tuwek ya ngono, bukan, itu berarti ndak punya kemampuan untuk mengingat. Ya ini ingatannya agak apa, loading lambat ya. Kita ndak mau lolak kan, kita ndak mau loading lambat, maka latihan mengingat. Kemarin saya pergi ke tukang rujak, umur 70 tahun loh sik ngulek rujak. Ayo sini ngaku siapa yang kesel nek ngulek-ngulek. Bu Elias pasti ya. Bu Sepsi pasti gak gelem ngulek-ngulek, nanti bisa perotol tangannya katanya gitu. Mana ada orang mau ngulek rujak, ndak ada. Hari gini siapa next generation mau ngulek rujak? Ndak ada yang ngomong di blender aja Bu gitu ya. Tapi orang sekarang itu memang ada loh jualan rujak petis yang di blender saudara ya. Cuma tinggal ditaruh, cuma diulek-ulek eser gini. Ya nggak enak lah, kurang sedap. Tapi ini 70 tahun loh. Saya bilang, berapa Bu umurnya? 70. Saya ngomong, sama-sama saya. Dia ngomong, orang itu harus bergerak. Harus bergerak supaya tetap sehat. Nah ini siapa yang sudah 55 tahun ke atas, ayo bergerak. Ojo ndelok TV terus saya ya. Duduk terus ngemil. Lupa itu nanti. Jarinya yang bergerak. Jarinya bergerak pakai HP. Nah itu ini dia nih. Duduk berjam-jam aku enggak bisa. Sebab apa ya? Harus bergerak ya. Kalau kita bergerak, kita akan awet muda. Amin. Amin. Hari ini nanti senam pagi jam 8 senam sampai jam setengah 10. Akibatnya apa? Saya bisa bawa barang belanjaan kiri dan kanan berapa kiloan itu ya. 2 kiloan, 2 kilo kiri kanan tanpa sakit. Dulu sakit saudara. Mari kita bergerak. Amin. Supaya kita nggak lupaan. Supaya kemampuan kita untuk merewind kembali ya, memutar ulang itu ada. Kemampuan ini harus dilatih, bukan didoakan. Dilatih. Amin. Amin. Mari kita mempunyai waktu untuk latihan mengingat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, Kau firman-Mu menganjurkan kami untuk 6 hari kerja dan 1 hari istirahat. Seperti Engkau juga punya waktu istirahat. Sehingga semuanya akan dipulihkan kembali. Tubuh kami, daya ingat kami,
dipulihkan setelah kami mau rest, mau istirahat sejenak, sehingga di refreshing kembali, dipulihkan kembali semuanya yang butuh di refreshing, butuh dibenahi. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah berikan kemampuan bagi kami, kesehatan bagi kami, untuk kami bisa melakukan segala hal yang terbaik bagi kami. Bahwasanya kasih setiamu, ya, selama-lamanya kasih setiamu luar biasa. Engkau tetap mengasihi kami, tetap setia, seperti kami juga Engkau ajarkan untuk kami tetap setia kepada Engkau Yesus, tetap bisa mengingat-ingat segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami selalu bisa mengucap syukur atas segala hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin. Ya Tuhan, kembali hamba berdoa untuk mereka hamba-hambamu yang kesulitan untuk mengingat. Mereka yang juga masih usia TK atau SD yang punya kesulitan untuk mengingat. Tuhan, ubahkanlah mereka supaya fokus mereka pada ingatan-ingatan itu kembali baik, dan kemampuan mereka untuk mengingat kembali menjadi baik. Biarkan mereka punya waktu untuk latihan mengingat, latihan yang teratur, sehingga ingatan-ingatan itu gampang untuk diakses kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami tidak mau menjadi orang yang pelupa. Kami tidak mau lupaan Tuhan. Kami juga tidak mau pikun Tuhan. Sebab ada beberapa orang menjelang usia tua sudah pikun Tuhan. Tetapi kami tidak mau menderita demensia, pikun dan sebagainya. Oleh karena itulah kami mau memberikan kepada tubuh kami waktu-waktu beristirahat yang baik. Untuk kami tidur dengan nyenyak, tidak main HP terus Tuhan sebelum tidur. Tetapi kami melihat jam dan kembali bangun ketika fajar menyingsing. Karena kami tahu mana surgawi turun ketika fajar. Dan ketika kami bangun pagi hari, kami mendapatkan berkat-berkat yang baru. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hambamu yang kesulitan untuk menertibkan kehidupannya. Tuhan tolong, supaya Tuhan yang menjadwalkan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami alaskan dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Selamat pagi semuanya, tetap sehat, bersemangat. Bu Yulan, Pak Budi, Bu Elias, Pak Elias, Indah, dan Rohim. Good morning semuanya. See you tomorrow. God bless you all. Thank you.